Peninggalan Sunan Derajat. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat banyak memakai ajaran leluhur dan tradisi lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya artefak di kompleks makam Sunan Derajat dengan tulisan ajaran catur piulang. Ajaran tersebut berisi tentang cara hidup manusia sebagai makhluk sosial, yakni dengan saling menghargai serta tolong-menolong terhadap sesama. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim. Sejak kecil dirinya telah dikenal sangat cerdas. Sebab itu, sang ayah yakni Sunan Ampel menginginkan dirinya menjadi pendakwah. Tujuannya supaya kecerdasan sang anak bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi agama. Walaupun mulanya Raden Kosim kurang minat dengan dunia dakwah, namun akhirnya dirinya pun menyukainya. Awalnya dirinya berdakwah dengan kakaknya yakni Sunan Bonang. Tetapi, sang ayah selalu membujuk agar Sunan Derajat mau berdakwah sendirian. Akhirnya dirinya diutus ke wilayah Jawa Timur oleh ayahnya. Tetapi Raden Kosim menolak permintaan ayahnya dengan alasan masyarakat Jawa Timur dominan dengan agama Hindu. Dirinya beranggapan sulit untuk dapat menembusnya. Hal ini membuatnya ayahnya mengambil keputusan untuk memberi kebebasan Raden Kosim berdakwah. Tetapi Raden Kosim lagi-lagi tidak menyetujuinya. Jadi, setelah beranjak dewasa, dirinya pun memilih Lamongan untuk dakwah yang dilakukannya. Karena fikir kakak Raden Kosim, akhirnya dirinya terbuka mata hatinya untuk mengikuti dakwah yang dilakukan. Lokasinya di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Itulah sebabnya kenapa Raden Kosim dipanggil sebagai Sunan Derajat dan berarti derajat ataupun tingkatan kehidupan manusia. Tak hanya di Lamongan, Sunan Derajat melakukan dakwah pula ke wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Tapi, beliau akhirnya tetap kembali di Desa Derajat. Metode dakwah. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat menerapkan cara dan strategi tertentu. Ini bertujuan agar setiap orang yang mendengarnya dapat memahami dengan benar hingga tertarik untuk belajar Islam. Awal mula metode dakwah yang dilakukan Sunan Derajat yakni dengan cara memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut beliau berikan pada masyarakat ketika memegang kekuasaan otonomi di wilayah Kerajaan Demak kurang lebih selama 36 tahun. Sebagai penerapannya, Sunan Derajat memberikan bantuan kepada rakyat yang kekurangan. Selain itu, beliau juga membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan perekonomian dengan menambah skill serta pengetahuan. Seiring dengan kegiatan tersebutlah dakwah beliau berjalan. Sama halnya ketika beliau memberikan ajaran Islam di daerah pesisir, beliau juga memberikan pengetahuan kepada penduduk, di mana penduduk tersebut mayoritas adalah nelayan, sehingga beliau menjelaskan bahwa di laut banyak jenis ikan yang halal dan juga haram. Sementara awal mula media tembang Jawa beliau terapkan ketika berada di Desa Derajat. Berikut beberapa metode yang pernah digunakan oleh Sunan Derajat dalam menyiarkan agama Islam apabila kita rangkum. Berbaur dengan masyarakat. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat menerapkan cara berbaur secara langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Sunan Derajat wafat sekitar tahun 1530 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat tepat di usia 52 tahun. Meskipun sudah wafat, beliau tetap dikenang oleh masyarakat khususnya Desa Derajat dan umumnya masyarakat Lamongan serta masyarakat Islam. Mengingat peninggalan dari beliau cukup mengenang di masyarakat, bahkan hingga saat ini kita masih bisa melihatnya. Tembang Jawa. Tembang Pangkur merupakan tembang Jawa yang menjadi satu karya dari Sunan Derajat dan menjadi peninggalan penting. Hingga saat ini tembang Pangkur masih dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Jawa dan menjadi salah satu tembang Macapat. Dalam sejarahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang Mocopat yakni Pangkur. Sisa-sisa gamelan Singo Mengkoknya Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalannya Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam, pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret tahun 1992. Upaya Bupati Lamongan R. Muhammad Farid S.
Hari, untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan sejarah bangsa ini mendapat dukungan penuh Gubernur Jawa Timur dengan alokasi dana APBD yaitu pada tahun 1992 dengan pemugaran Cungkup dan pembangunan Gapura Paduraksa senilai rupiah 98 juta dan anggaran rupiah 100.202.000 untuk pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat yang diresmikan oleh Menteri Penerangan RI tanggal 27 Juni tahun 1993. Pada tahun 1993 sampai 1994 pembenahan dan pembangunan situs makam Sunan Derajat dilanjutkan dengan pembangunan pagar kayu berukir, renovasi pasban, balran serta Cungkup Sitinggil dengan dana APBD Jawa Timur sebesar Rp 131 juta yang diresmikan Gubernur Jawa Timur M. Basuki Sudirman tanggal 14 Januari tahun 1994. Surau Banjaranyar merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Sunan Derajat. Terletak di Banjaranyar yang mulanya bernama Desa Jelak. Adanya surau ini membuat antusiasme warga sangat besar. Hal ini disebabkan tetua adat atau mertua dari Sunan Derajat merupakan seorang muslim sebelum Sunan Derajat datang. Masjid Sunan Derajat. Masjid ini berlokasi di kompleks yang sama dengan makam Sunan Derajat. Bangunannya cukup awet meskipun dilakukan pemugaran, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari bangunan masjidnya. Museum Sunan Derajat. Peninggalan yang satu ini tidak dibangun oleh Sunan Derajat dan dibangun oleh pemerintah Lamongan. Meskipun demikian museum ini diresmikan tanggal 1 Maret tahun 1992 dan berisi karya-karyanya serta barang lain seperti beduk, kain, keramik, dan kertas serta buku. Singo Mengko. Yang dinamakan Singo Mengko ialah salah satu peninggalan Sunan Derajat yang berupa gamelan set. Peninggalan ini terawat dengan baik dan ditaruh di Museum Sunan Derajat atau berlokasi tak jauh dari makam Sunan Derajat berada. Makam Sunan Derajat. Peninggalan yang selanjutnya ialah makam Sunan Derajat. Lokasi makam Sunan Derajat ini berlokasi di perbukitan Paciran atau biasa disebut Degan Dalam Ruur. Sama dengan kompleks pemakanan wali lainnya, lokasi ini bukan cuma terdapat satu makam saja, namun juga terdapat banyak makam pula. Selain makam juga ada masjid peninggalan Sunan Derajat di sini. Masjid buatannya juga sangat unik, yakni terdapat Museum Sunan Derajat dekat dengan masjid yang memungkinkan pengunjung melakukan salat di area ini. Jadi, setelah melihat peninggalan Sunan Derajat, pengunjung dapat beribadah salat dengan baik di masjid ini.